Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Sulistyo Hadi dengan NIM 1908203126. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Halo, perkenalkan, nama saya Ikhtica Esa Natasa dengan NIM 1908203104. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Halo, perkenalkan, nama saya Rika Ambar Juliani dengan NIM 190820303099. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Dan kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Treasury yang diampu oleh Ibu Erin Rismaya yang cantik jelita. Hehehe. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Asset and Liability Management atau biasa disebut dengan ALMA. Kira-kira ALMA tuh makanan jenis apa ya? Bukan ya, ALMA tuh bukan jenis makanan. Nah, ini definisi dari ALMA. Lebih gampangnya, ALMA tuh pihak yang bertugas untuk mengelola aktiva dan pasiva untuk memaksimalkan laba perusahaan. Selanjutnya ada fungsi ALMA nih. Yang pertama, memaksimalkan pendapatan, menjaga likuiditas, membentuk cadangan untuk resiko yang mungkin timbul, memelihara sumber pendanaan, memenuhi penggunaan dana, serta perusahaan yang memakai ALMA biasanya akan memiliki reputasi yang baik loh. Selanjutnya mengenai pendekatan atau sudut pandang yang ada pada ALMA. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang dua pendekatan yang ada pada ALMA. Yang pertama ada Pool of Fund Approach. Pendekatan ini berasumsi bahwa sumber dana tidak dibedakan dengan jenis dan sifat, tetapi sumber dana diperlakukan sebagai dana tunggal. Pendekatan yang kedua yaitu Asset Allocation Approach. Jadi, pendekatan ini menyatakan bahwa sumber-sumber dana harus diperlakukan secara individu dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana. Materi selanjutnya yaitu jenis resiko ALMA. Ternyata di dalam ALMA itu terdapat banyak sekali jenis resiko loh. Yuk kita belajar, ada apa aja sih resiko-resiko ALMA dalam suatu bank? Yang pertama ada financing risk. Financing risk ini di mana debitur akan memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan sejak awal. Selanjutnya ada liquidity risk. Liquidity risk di mana resiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat memenuhi kewajibannya melalui pinjaman darurat. Selanjutnya ada pricing risk. Pricing risk ini di mana risiko kerugian dengan akibat perubahan tingkat bagi hasil untuk menentukan bentuk penurunan margin atau kerugian sebagai akibat menurunnya nilai aktiva. Selanjutnya ada foreign exchange, di mana risiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. Selanjutnya ada gap risk. Gap risk ini di mana resiko kerugian dari ketidakseimbangan suku bunga karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Dan yang terakhir ada contingent risk. Contingent risk ini di mana resiko yang timbul sebagai akibat transaksi contingent. Contohnya itu terdapat pada bank garansi dan kontrak valuta asing berjangka. Materi selanjutnya yaitu strategi pada ALMA. Yuk, belajar bareng-bareng apa aja sih strategi pada ALMA itu. Yang pertama ada Asset Management Strategi atau disingkat AMS. Strategi ini berkaitan dengan pengendalian dana-dana yang masuk melalui penentuan alokasi pinjaman atau kredit dan suku bunganya.
Yang kedua ada Liability Management Strategy atau LMS. Strategi ini berkaitan dengan pengendalian sumber-sumber dana dan monitoring bauran dan biaya deposit and non-deposit liabilities melalui pengendalian harga dan suku bunganya. Yang terakhir ada Capital atau Fund Management Strategy, singkatannya FMS. Strategi ini gabungan antara Asset Management Strategy dan Liability Management Strategy. Nah, kita kan mahasiswa perbankan syariah nih. Kira-kira apa ya tugas Alma di Bank Syariah? Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas dari Alma di Bank Syariah. Yang pertama yaitu meningkatkan segmentasi DPK. Jadi, di sini Bank Syariah tuh melakukan peningkatan terhadap beberapa bidang, misalnya peningkatan standarisasi pelayanan, sistem dan jaringan teknologi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penguatan segmentasi korporasi. Jadi Bank Syariah melakukan hal ini melalui optimalisasi giro yang aman dan memiliki aksesibilitas tinggi terhadap korporasi. Yang ketiga yaitu peningkatan fee-based income. Jadi, Bank Syariah itu menurunkan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan dan mentransformasikan dalam bentuk fee-based income. Yang keempat yaitu peningkatan peranan regulator. Jadi, Bank Syariah melakukan hal ini karena dana-dana pemerintah atau regulator dapat menjadi solusi atas kebutuhan sistem permodalan bagi Bank Syariah. Dan yang terakhir yaitu peningkatan sistem akuntabilitas. Peningkatan sistem akuntabilitas pada Bank Syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu peningkatan SDM serta penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Ya, udah selesai. Sekian penjelasan dari kami ya. Mohon maaf masih banyak kurangnya karena kami manusia biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.